Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, para muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah kita sudah masuk hari ketiga puasa Ramadan tahun 1441 Hijriah. Harapan kami, harapan kita sekalian, mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan ibadah Ramadan, utamanya puasa, sampai akhir bulan nanti. Para sahabat sekalian, seperti janji saya bahwa saya setiap hari akan memberikan rekaman sekalipun sangat sederhana tentang kajian fikih yang berkaitan dengan ibadah selama Ramadan, terutama ibadah puasa. Pada session kali ini kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang disampaikan kepada kami, bahkan ada yang lewat telepon terkait dengan fenomena banyaknya kaum muslimin muslimat di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini dalam melaksanakan ibadah sholat ini memakai masker, terutama ini para wanita ini yang sering dipermasalahkan. Nah, saat ini saya membawa kitab ini ya, jadi Al-Bajuri, kitab Al-Bajuri, hasyiah dari kitab Fathul Qorib karangan Syekh Ibnu Qasim Al-Ghazi. Kalau kita bicara masker, maka sesungguhnya kita mengkaji terhadap dua hal ya. Jadi yang pertama adalah persyaratan satrul aurah atau menutup aurat bagi orang yang sholat ya. Seperti kita ketahui bersama bahwa laki-laki ketika sholat auratnya adalah baina surrah wa rukbah. Jadi anggota badan di antara pusar dan kedua lututnya. Kemudian kalau perempuan, aurat ketika sholat adalah jami'ul badan, keseluruhan badannya, ilal wajah wal kafain, kecuali wajah dan kedua telapak tangannya, jadi baik zahir maupun batin. Nah, permasalahan masker ini kemudian harus kita kaji, apakah kita lihat apakah mengganggu atau mengurangi aurat dan syarat menutupi aurat. Nah, kalau laki-laki tentu saya kira tidak masalah ya. Jadi karena letaknya di muka masker itu, kemudian baru kalau perempuan, nah ini baru ada kajian yakni apakah kemudian masker ini mengurangi batas minimal menutup aurat. Jadi kalau dalam pemakaiannya ini tidak mengganggu gitu ya, jadi tidak mengganggu, minimal aurat ini tertutup ya, tapi justru menambah, nah tentu ini tidak masalah karena memang aurat yang kita bahas di dalam sholat ini adalah minimal. Jadi kalau ditambah tidak masalah. Laki-laki juga begitu, justru tidak punya adab kalau hanya mengambil minimal menutup aurat gitu ya. Kalau perempuan monggo ditambah, jadi ada masker, tentu tidak masalah. Itu kajian pertama. Yang kedua adalah berkenaan dengan rukun sholat, sujud. Jadi sujud itu minimal seperti ibarat yang kita bawa ya, dan semua kitab fikih saya kira sama. Jadi waqalu sujud itu mubasyaratu ba'di jabatil musalli maudhi'a sujudi minal ardi aw ghairiha. Jadi sujud itu keningnya ini harus terbuka agar supaya bersentuhan langsung dengan masjid atau tempat sujudnya. Nah, sehingga kalau mereka pakai masker, kemudian masker ini menutupi keningnya, sehingga kening ini terhalang langsung menyentuh ke tempat sujud, nah maka ini bermasalah. Nah, sehingga kesimpulannya orang sholat baik laki-laki maupun perempuan ini ketika sholat pakai masker hukumnya tentu boleh, tidak masalah. Yang penting tidak mengurangi batas minimal menutup aurat. Yang kedua, tidak sampai menutupi keningnya ketika sujud. Sehingga dalam memakai masker ini perempuan harus berhati-hati, jangan sampai justru nanti membuka atau mengurangi minimal aurat yang harus ditutupi ketika sholat. Kemudian yang kedua, baik laki-laki atau perempuan, jangan sampai masker ini kemudian modelnya adalah seperti ninja ini, jadi keningnya tertutup. Kalau tidak seperti masker-masker biasa, saya kira tidak masalah. Nah,
Ada permasalahan lain yang sebetulnya ini gambyuh. Ya, gambyuh ini bisa menimbulkan salah persepsi. Nah, apa itu? Yakni kewajiban orang yang ihram untuk tidak menutupi wajah bagi perempuan. Nah, ini menjadi masalah. Artinya apa? Artinya kalau perempuan ini kemudian sedang ihram, kemudian dia sholat pakai masker, nah ini sesungguhnya bukan karena larangan sholat pakai maskernya begitu, tapi karena apa? Karena dia dalam keadaan ihram kemudian mengenakan masker. Lah ini tidak boleh. Jadi ini yang harus kita perhatikan, karena orang yang ihram, yang perempuan selama ihram itu tidak boleh menutup wajah, seperti halnya laki-laki tidak boleh menutup kepala. Jadi ini yang apa, madharul tuhmahnya di sini. Jadi titik pangkal menjadi fahamnya itu ya di sini. Jadi sekali lagi, penggunaan masker ini tidak masalah kecuali mereka-mereka para ibu, para wanita yang sedang melaksanakan ihram, yang sesungguhnya itu tidak ada kaitannya dengan sholat, tapi apa, larangan menutupi wajah ketika ihram termasuk ketika waktu sholat. Jadi kalau saat sholat pas sedang ihram, maka ini harus, masker ini harus dilepas, karena itu larangan termasuk muharramatul haji, hal-hal yang diharamkan haji bagi perempuan. Demikian apa yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan ada faedah dan manfaatnya. Terus ikuti kajian kami di channel yang sangat-sangat sederhana ini. Mudah-mudahan sekali lagi tetap membawa manfaat. Jaga iman kita, jaga imun kita di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang belum reda. Mudah-mudahan kita selalu diberi sehat lahir batin dan bisa melaksanakan ibadah sampai selesai. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.